Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya, Kiai Robot. Dalam kesempatan ini saya akan menganalisa konsep safi dalam terminologi fikih dan mengkomparasikannya dengan sebutan bajingan tolol yang diucapkan oleh seseorang yang dinobatkan sebagai presiden akal sehat. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Ucapan bajingan tolol tersebut diarahkan sebagai kritik untuk seseorang yang menjabat presiden negara. Sebelumnya kalian harus tahu biar tidak mendapatkan informasi yang salah dengan berita-berita yang bertebaran baru-baru ini, soal respon presiden negara tentang ucapan bajingan tolol, yang beliau merasa ucapan tersebut adalah untuk dirinya. Jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Sebab ucapan bajingan tolol dari presiden akal sehat itu dikatakan pada tanggal 7 Mei tahun 2024, sementara presiden ke-8 dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, berjarak sekitar 6 bulan. Artinya pada waktu diucapkan, presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Pada waktu itu, presiden ke-8 belum resmi menjadi presiden secara hukum, maka bisa dikatakan belum ada presiden ke-8, karena kekuasaan masih dalam tanggungan amanat presiden ke-7. Dengan demikian, pernyataan bajingan tolol dapat dianggap tidak relevan secara hukum, dan tidak dapat dianggap sebagai penghinaan atau penyerangan terhadap presiden ke-8 dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan pemerintahan, karena pada saat itu belum ada presiden ke-8 yang secara resmi menjabat. Oke, ayo kita kembali ke kajian kita, yaitu analisis komparasi, bajingan tolol, dan konsep safi dalam terminologi fikih. Saya akan analisa ucapan bajingan tolol dalam pendekatan ilmu yang saya punya, yakni bajingan tolol dalam pemaknaan mufrodatnya, dan bajingan tolol dalam makna lakopnya, seperti usul fikih, apa itu usul, apa itu fikih, dan apa itu usul fikih. Dalam konteks ini berarti, apa itu bajingan, apa itu tolol, dan apa itu bajingan tolol. Secara mufrodat atau makna kata tunggalnya secara harfiah, bajingan dan tolol adalah dua kata yang memiliki konotasi negatif. Bajingan biasanya digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tidak berperilaku baik, tidak bermoral, atau melakukan tindakan yang tidak terhormat. Adapun tolol memiliki arti sebagai orang yang bodoh, tidak berakal, atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Dan secara lakopnya atau makna gramatikalnya, bajingan tolol dapat diartikan sebagai seseorang yang tidak hanya berperilaku buruk, tetapi juga tidak memiliki kecerdasan atau pengetahuan yang cukup untuk memahami konsekuensi dari tindakannya. Dalam konteks yang diajukan pada presiden negara, bajingan tolol bisa ditafsirkan sebagai kritikan dalam bentuk ungkapan kasar yang mempersoalkan komitmen presiden dalam semisal menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan penyelewengan. Atau ungkapan ini digunakan untuk merendahkan dan meremehkan upaya presiden dalam memastikan bahwa pemerintahannya bekerja dengan maksimal demi kesejahteraan rakyat. Cukup sekian untuk pembahasan bajingan tolol, sekarang kita beranjak pada pembahasan safi dalam istilah fikih. Oke, makna safi dalam terminologi fikih, sebagaimana saya merujuk pada Mausua Fikiyah Al-Kuwaitiyah, di sana dikatakan. Dalam konteks syariah, ahli fikih memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikan safi. Intinya, safi adalah seseorang yang boros dalam mengeluarkan hartanya dan membelanjakannya secara tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan syariah, tanpa mempertimbangkan manfaat duniawi atau ukhrawi. Hal ini disebabkan oleh kelalaian yang menimpa manusia karena kesenangan atau kemarahan, sehingga mendorongnya untuk mengeluarkan harta tanpa mempertimbangkan manfaat. Berdasarkan definisi tersebut, maka safi dalam terminologi ahli fikih memiliki beberapa ciri inti yang dapat kita pahami, yaitu: pertama adalah boros dalam mengeluarkan harta, jadi orang safi itu cenderung mengeluarkan hartanya secara berlebihan dan tidak terkendali. Kedua adalah tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan syariah. Maksudnya pengeluaran harta yang dilakukan oleh orang safi tidak berdasarkan pertimbangan yang masuk akal atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga adalah tidak mempertimbangkan manfaat duniawi atau ukhrawi, yakni orang safi tidak mempertimbangkan manfaat yang dapat diperoleh dari pengeluaran hartanya, baik dalam konteks duniawi maupun ukhrawi. Dan yang terakhir adalah mengedepankan emosi, karena terlalu merasa senang atau merasa marah. Jadi perilaku safi seringkali disebabkan oleh kelalaian yang timbul dari kesenangan atau kemarahan, yang mendorong seseorang untuk mengeluarkan harta tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Silakan disimpan dulu di pikiran Anda apa yang sudah saya jelaskan.
Lalu, apakah memungkinkan seorang presiden memiliki karakter safi? Tentu, mungkin saja. Hanya saja dalam konteks presiden, safi barangkali dapat diartikan sebagai perilaku yang boros dan tidak bijak dalam mengelola sumber daya negara, seperti 1. Mengeluarkan anggaran negara secara berlebihan dan tidak terkendali. 2. Membuat keputusan yang tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan kepentingan negara. 3. Mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan tidak mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. 4. Menggunakan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bukan untuk kepentingan rakyat. Jadi, dalam konteks ini, safi dapat dianggap sebagai bentuk penyelewengan kekuasaan yang dapat merugikan rakyat dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun, perlu diingat bahwa definisi safi dalam konteks syariah lebih luas dan tidak hanya terbatas pada pengelolaan sumber daya negara, tetapi juga mencakup perilaku pribadi yang boros dan tidak bijak dalam mengelola harta pribadi. Barangkali malah Anda ini bisa dikatakan safi. Hehehe. Coba saja Anda introspeksi diri, selama pengelolaan uang Anda tidak berdasarkan motivasi dan aturan yang tepat dan dibenarkan agama, Anda hanya mengandalkan emosi saja, maka ya Anda itu adalah safi, tidak usah lirik ke kanan ke kiri untuk mencari siapa itu safi. Hehehe. Nah, sampailah sekarang kita pada tahap menarik kesimpulan. Hasil analisis komparasi di atas apakah membuktikan bahwa safi dan bajingan tolol adalah sesuatu yang sama dalam konsepnya, ataukah berbeda, ataukah ada mirip-miripnya? Oke, saya jawab, setelah mempertimbangkan definisi safi dalam pemakaian ahli fikih, saya dapat menyimpulkan bahwa safi memiliki beberapa kesamaan dengan konsep bajingan tolol, yang sederhananya hubungan antara keduanya secara konsep adalah umum khusus min wajin. Karena, kedua istilah tersebut menggambarkan seseorang yang memiliki perilaku yang tidak bijak, tidak bertanggung jawab, dan tidak mempertimbangkan konsekuensinya. Namun, perlu diingat bahwa safi memiliki konotasi yang lebih spesifik dalam konteks syariah Islam, yaitu terkait dengan pengelolaan harta dan perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip rasional dan syariah. Sementara itu, bajingan tolol lebih memiliki konotasi umum sebagai seseorang yang tidak berperilaku baik, tidak bijak, dan tidak bertanggung jawab. Jadi, meskipun keduanya memiliki beberapa kesamaan, namun tidak sepenuhnya identik. Alhamdulillah, cukup kiranya kajian kita kali ini. Silahkan berkomentar, ajukan pertanyaan, atau berdebat dengan saya. Sampai jumpa lagi dengan saya di lain waktu. Saya Kiai Robot, izin undur diri. Wassalamualaikum.